Halo Gajah Mada dan Nusantara, kembali lagi di podcast Madilog. Madilog adalah singkatan dari Mari Berdialog, yaitu program kerja tahunan dari Kementerian Aksi dan Propaganda BMKM UGM. Kemudian kenalin saya sendiri selaku Menteri Aksi dan Propaganda BMKM UGM, Arga Lutfi Firman, dan saya tidak sendiri. Saya di sini host dibersamai oleh teman saya yaitu saya Fadil dari Kementerian Aksi dan Propaganda juga. Oke. Kita berdua tentunya tidak hanya berdua ya Dil, karena kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari Kak Dea Anugrah dan juga Kak Kania Cita selaku punggawa dari Malaka Project. Terima kasih udah ngajakin kami. Terima kasih udah ngundang. Mau disapa dulu Kak, menurut saya. Panggilannya halo. apa tadi? Gajah Mada dan Nusantara. Gajah Mada dan Nusantara. Halo. Nah, halo juga Malakan mungkin yang nonton. Halo juga. Malakan. Ya. Harus datang dan nonton ke channel Siap. teman-teman. Ya. Madilog ya. Iya, Madiloka. Ini kayaknya lebih dulu kita deh. Wah, boleh. Iya. Mari berdialog. Mari berdialog kepanjangannya ya. Mari berdialog. Agak beda dengan rubrik aku sih. Ya. Oke, kita tanpa perlu lama-lama lagi ya Kak. Mungkin kita perlu merefleksikan kembali kehidupan bangsa lah atau negara ditinjau dari, mungkin aku melihat ini dari 3 aspek sih Kak. Dari mungkin pelemahan demokrasi, pembangunan konstitusi, dan pelemahan kekuatan sipil. Ini kita merefleksikan apa yang telah terjadi selama beberapa belakangan ini. Setidaknya pelemahan demokrasi jika diukur dari pelemahan KPK, minimnya oposisi, dan maraknya politik dinasti sangat kentara akhir-akhir ini. Dilihat dari pelemahan KPK, menurut laporan Transparansi Internasional, IPK Indonesia pada tahun 2023 sebesar 34 dan berada di urutan 115 dari 180 negara. Berdasarkan The Economist Intelligence Unit dalam analisisnya mengenai indeks demokrasi yang dihubungkan dengan indeks persepsi korupsi (IPK), menyebutkan bahwa negara dengan kategori demokrasi penuh (full demokrasi) memiliki IPK tinggi sebesar 73 bahkan lebih. Sementara itu, negara dengan demokrasi cacat (flaw demokrasi) memiliki skor rata-rata sebesar 48. Indonesia berapa tadi? Nanti Kak. Oke. Sedangkan negara non-demokrasi memiliki rata-rata IPK sebesar 32. Merujuk pada hal tersebut sungguh miris ketika melihat IPK Indonesia hanya terpaut 2 angka lebih besar dari rata-rata IPK negara non-demokrasi, yaitu IPK Indonesia 34. Kemudian dilihat dari minimnya oposisi, saat ini at least hanya ada satu partai, yaitu PDIP yang belum menyatakan sikap gabung ke koalisi kabinet. Namun bukan berarti nanti tidak. Ada kemungkinan gabung juga. Padahal oposisi merupakan hal yang mutlak bagi demokrasi, sebab demokrasi selalu memberikan ruang ketidaksepakatan. Kehadiran oposisi sangat penting sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan pemerintah dalam menjalankan instrumen kekuasaan. DPR seharusnya masuk sebagai oposisi moderat, yaitu oposisi yang menggunakan cara-cara demokratis dengan melakukan pengawasan melalui parlemen. Sepertinya oposisi moderat sekarang hanya dimiliki oleh masyarakat dan pers. Itu pun tidak semuanya memiliki kesadaran kolektif berpikir kritis. Ini nyambung nih dengan tema Malaka gini ya. Sungguh muram sekali masa depan demokrasi Indonesia ketika mekanisme checks and balance tidak terjadi. Dalam hal ini adalah antara eksekutif dan legislatif. Mungkin saja meskipun parlemen diisi oleh partai koalisi, tetap bisa melakukan mekanisme check and balance, tapi kita tahu bahwa politik tidak berjalan di ruang hampa. Pasti ada intrik-intrik atau perjanjian-perjanjian yang mengikat lah. Kemudian kalau tadi kan dilihat dari 2 ya. Kemudian dilihat dari maraknya dinasti politik, telah diketahui secara luas bahwa pemimpin yang sedang berkuasa memiliki hubungan keluarga dengan pemimpin yang baru terpilih sangat banyak sekali akhir-akhir ini kita saksikan. Sedangkan kalau kita merujuk dinasti politik sendiri didefinisikan sebagai pejabat publik terpilih yang memiliki hubungan keluarga dengan petahana, baik di tingkat yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi, berdasarkan hubungan perkawinan, garis keturunan vertikal, atau keluarga besar. Pejabat ini bisa terpilih selama masa jabatan petahana atau di next period. Adapun definisi yang dikeluarkan sama Asian Journal of Comparative Politics, dinasti politik diartikan sebagai keluarga yang memiliki beberapa anggota yang menduduki jabatan terpilih dan memiliki pengaruh signifikan terhadap politik lokal, regional, atau nasional. Dinasti politik memiliki konsekuensi berupa rusaknya pilar demokrasi dengan tidak terjadinya good governance. Dinasti politik menambah kemungkinan besar untuk terjadinya praktek korupsi karena tidak ada akuntabilitas dan tersentralisasinya kekuasaan. Selain itu, dinasti politik juga semakin menjauhkan kompetensi pemimpin yang dipilih karena prioritas yang menjadi pemimpin tentunya pada keluarga dan kerabatnya saja, meskipun terdapat orang yang memiliki kompetensi lebih baik. Ini sebagai
penjawab aja dari keresahan masyarakat ya, apa sih itu dinasti politik. Mungkin ini adalah beberapa argumen atau definisi yang ada gitu. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan Kak untuk Kak Kania sama Kak Dea. Bagaimana tanggapan Kak Chan dan Kak Dea melihat fenomena pelemahan demokrasi ditinjau dari ketiga aspek tersebut, yaitu pelemahan KPK, minimnya oposisi, dan maraknya politik dinasti. Apakah Kak Chan dan Kak Dea setuju dengan demokrasi? Ini pertanyaan selanjutnya biar kita flow-nya cepat ya Kak. Jika iya atau tidak, kenapa? Oke, singkat aja tuh jawabannya. Kemudian jika iya, pertanyaan lanjutan lagi, mengapa demokrasi perlu dipertahankan secara mati-matian? Apakah ada alternatif lain selain demokrasi untuk menunjang kehidupan bangsa? Mungkin 3 pertanyaan itu bisa dijawab dari Kak Dea dulu. Aku dulu kan Boleh kamu dulu, boleh nggak? Indonesia harus demokrasi karena memang begitu pesannya di dalam konstitusi ya. Iya kan? Bahkan di Pancasila ya begitu, sila keempat. Tapi ya kecuali kita amandemen ya. Tapi demokrasi itu kan punya banyak bentuk, punya banyak model. Batasannya beda-beda. Punya banyak batasan. Definisinya juga bisa berbeda-beda. Nah, pada akhirnya ketika kita mau ngomongin pelemahan, kita mau ngomongin setuju nggak sama demokrasi, mesti clear dulu nih demokrasi kayak apa, model yang kayak apa yang kita mau pakai. Gimana cara milih, mana yang mau dipilih? Itu kan berarti kan harus membandingkan berbagai model dulu. Dan kalau ngelihat model-model yang kemarin pernah berlaku di Indonesia itu juga beragam, pernah demokrasi terpimpin, pernah demokrasi liberal, pernah ya bahkan yang kayak sekarang ya demokrasi apa istilahnya mungkin sekarang, demokrasi yang penuh dinasti gitu misalnya. Mesti dilihat dulu dan baru bisa diuji mana sebenarnya yang works buat kita. Jadi jawaban setuju atau enggaknya tuh nggak bisa secepat itu sih menurutku. Kalau Kania gimana? Iya, aku juga. Aku dibilang setuju nggak setuju ya tergantung demokrasi yang mana, demokrasi yang kayak gimana gitu. Kayaknya nggak ada juga sih yang menerapkan demokrasi maksudnya apa ya, full blown setiap orang datang musyawarah, maksudnya demokrasi langsung kayak gitu kan juga enggak. Ada, tapi nggak di tingkat negara. Ya, tingkat negara maksudnya negara ada, gitu, ya pasti nggak ada negara yang melakukan itu maksudku, karena ya pasti terlalu besar skalanya untuk melakukan itu gitu kan. Itu kalau dibilang ya jadi demokrasinya nggak langsung gitu kan, berarti itu aja sendiri bisa dipertanyakan juga. Itu demokrasi bukan sih kan sebenarnya? Itu juga udah bisa dipertanyakan on its own ya dengan kayak gitu. Jadi balik lagi sih sebenarnya tergantung nih mau membatasinya, mau demokrasi itu yang kayak gimana. Kalau aku sendiri memang selalu melihat yang namanya pembuatan keputusan itu ya basisnya kompetensi gitu. Jadi aku sebenarnya nggak ada yang aku setujuin gitu, oligarki, demokrasi, aristokrasi, itu nggak ada yang aku setujuin gitu. Karena maksudnya poinnya bukan berapa orang yang bikin keputusan gitu loh, karena itu kan semua sebenarnya cuma tentang jumlah ya, maksudnya cuma tentang ini atau siapa atau siapa, segelintir orang, atau berbasis dia darah bangsawan atau enggak, atau berbasis one man one vote semua asalkan dia warga negara. Menurut aku basisnya nggak bisa itu gitu. Menurut aku keputusan itu yang tepat ya dibikin dengan kompetensi membuat keputusan gitu. Dan itu bisa jadi sistem demokrasi, bisa misalnya dengan demokrasi di mana kualitas masyarakatnya memang dipush untuk levelnya segitu gitu kan. Nah kan yang aku lihat itu adalah di negara demokrasi manapun hari ini aku nggak ngelihat ada yang melakukan itu gitu. Aku nggak ngelihat ada yang melakukan bahwa gue mau kasih orang kebebasan, tapi pada saat yang sama gue mau kasih orang kompetensi mengoperate kebebasan itu. Dan aku nggak ngeliat ada pilihan itu. Jadi semua negara tuh berdebatnya cuman gue kasih kebebasan atau gue nggak kasih kebebasan. Lah enggak dong, nggak gitu. Cuman kayak gue bebasin apa nggak gue bebasin. Lah enggak, lu bebasin dengan equipment dong. Ya kan, maksudnya ibarat lu suruh orang melaut, dikasih kapal, dikasih apa kayuhnya, tapi lu nggak ngajarin dia ngayuhnya gimana, menavigasi laut gimana. Ya akhirnya semua orang tabrak-tabrakan tuh di laut sampai tenggelam gitu kan. Maksudnya karena lu kasih barangnya doang tanpa kompetensi untuk memanage barang itu gitu. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Ya, jadi kalau ya. Jadi kalau misalnya dibilang Denmark demokrasinya bagus, ya iya orangnya kompetensinya segimana gitu loh. Nah Amerika ancur-ancuran, ya iya orangnya kompetensinya segimana gitu kan. Maksudnya kan sekarang kan banyak yang bilang juga Amerika chaotic nih, diskursus politiknya gitu, diskursus sosial politiknya, perdebatannya udah perdebatan aneh masuk ke parlemen segala macam. Nah balik lagi itu kan karena kita tidak ada kesepakatan nih soal kompetensi mengoperate kebebasan gitu. Bahkan kebebasan lain ya, bukan cuma kebebasan demokrasi, maksudnya kebebasan spesifik, maksudnya kebebasan pers misalnya. Aku nggak lihat ada standar assessment pers misalnya gitu loh. Maksudku ada sebenarnya, tapi meragukan juga.
Aku Iya, lihat, aku maksudnya ada, tapi- yang di SS tuh bukan itu gitu. Yang Iya, di SS tuh iya. kayak misalnya jelas nggak nih penanggung jawabnya siapa gitu loh. Terus kayak ada training jurnalistik nggak gitu. Tapi kan far more than that, sebelum dari urusan jurnalistik, urusan penulisan kan ada yang lebih mendasar lagi dari itu gitu. Dalam hal ini kalau dalam pembuatan keputusan ya logika pembuatan keputusan itu sendiri gitu. Penalaran dan pemahaman untuk bisa memetakan variabel mana yang berlaku dalam suatu keputusan dan seterusnya. Itu kan nggak pernah dilakukan kesepakatan dulu pertama untuk standarnya apa, kemudian dilakukan assessment yang universal untuk kebebasan-kebebasan ini gitu. Dan yang ketiga adalah tentu saja bagaimana kita sebagai negara juga memprovide pelatihannya kan supaya semua orang punya skill itu kan. Jadi kayak Supaya nyambung nih semua. iya, kita Iya. ngasih kebebasan tapi kita nggak ngasih skill untuk merunning kebebasan itu gitu. Jadi dan di sisi lain pilihan satunya lagi adalah ya udah dimatiin semua kebebasan. Ya, Ya, menurut nggak aku gitu juga. iya, maksudnya harusnya Nah, pilihannya nggak itu gitu iya. maksudku. Iya, itu sih. Jadi Poinnya di situ. demokrasi perlu dipertanyakan secara mati-matian nggak kalau dalam konteks sekarang. Dan tadi kayaknya belum sempat ada tanggapan deh dari Kak Chan dan Ya, yang Kak soal Dea melihat pelemahan. kalau kami itu mengusulkan bahwa mengapa sih kita Mempertahankan demokrasi mengasumsikan mati-matian. atau mengajukan bahwa demokrasi ini tuh sedang dilemahkan gitu. Oh. Tinjau dari 3 aspek tadi, Iya, pelemahan indeks KPK, tadi kan. Iya. minimum bersih dan mereknya politik dinasti lah. Tanggapan Kak Chan dan Kak Dea itu gimana loh dari 3 Kamu aspek gimana? ini? Oke, melanjutkan perspektifku tadi ya soal model demokrasi yang kita bahkan belum bisa temukan mana yang sesuai. Kita tuh belum punya cita-cita yang benar-benar kayak beda lah kalau misalnya ngomongin Denmark, mereka punya welfare state. Finland tadi. Finland gitu, mereka tuh tahu mau kemana, Indeks model yang kita kebebasannya pilih tinggi apa. kan. Iya, gimana membiayai itu mereka tahu. Semua di sini men, Iya, siap. kayak kalaupun tadi ngomong Kalaupun harus menang, dibela mati-matian, apa yang mau kita Iya. bela ini? Barang ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu Oh, berarti kalau barang gitu ini. melegalkan politik dinasti yang sedang terjadi. Enggak, jangan enggak lompat gitu. begitu. Oh, enggak, Maksudku, siap. yang mau kita bela nih apa? Model demokrasi kayak apa? Kalau ngomongin dinasti misalnya, dinasti sekarang terjadi buruk iya, tapi kan itu di area moral ya kita ngomong ya. Tapi kan ini aku lagi ngomongin kenyataannya nih. Iya. Demokrasi dinasti di Indonesia itu udah terjadi sejak era founding father. Kalau kalian ngecek sejarah, saling terkait tuh elit-elit politik dari partai anu, ponakannya si itu, anaknya si ini, anaknya si itu, dan dimanapun di dunia sebenarnya Iya. ketika keluarga lu ada yang in power, ya itu only make sense Iya. ada keluarga lu yang Iya. lain yang masukin Tapi at power least juga. tidak secara melanggar- moral setuju atau tidak? Jelas tidak. Ya, at least Jelas tidak tidak. melanggar konstitusi dan Iya, tidak jelas terlalu tidak. memaksakan banget gitu ya Kak, Kalau kompetensinya. kalau aku sendiri sebenarnya dengan dinasti tuh problem aku gini. Jadi aku tuh belum dapat nih kita menolak dinasti itu bentuknya mau kayak gimana gitu loh. Maksudnya Iya. apakah maksudnya mau kita melarang tiap-tiap orang yang maksudnya ketika ada salah satu keluarganya ada dalam politik, udah yang lainnya nggak boleh masuk Bukan, lagi gitu. mungkin bukan seperti itu sih, Nah Kak. itu Kayak, makanya apa kan? Makanya ini kan mesti kalau jelas pertanyaannya terlalu ini dipaksakan dengan merubah. Nah, Berarti- terlalu berarti dipaksakan bukan- ini kan ini ya. ukurannya gimana berarti ya? bukan dinastinya dengan- yang dimasalahin dong, tapi perubahan konstitusinya. Keterlaluannya. Berarti Gitu. beda Oke. dong. Iya berarti Ya. dinasti. Ya, mungkin itu Dinasti yang sendiri. debatable lah, debatable kalau politik dinasti yang tadi. Oh, tapi kalau mau ubah Mau ubah konstitusi segala macam. konstitusi. Ya, Dan nggak bisa. pemaksaan itu ya Kak sebenarnya dengan memaksakan banget gitu loh Iya, Kak, iya, iya, dan iya. sangat kentara kan sebenarnya kan itu jadi problem gitu. Ya, kalau soal konstitusi sih stance-ku clear ya. Nggak boleh lah gitu. Iya, itu Nggak boleh. final dan mengikat kan. Kemudian juga aku melihat rasa-rasanya kayak kita nggak usah terlalu bersenang secara lebih ketika kita memenangkan kontestasi politik demokrasi, sedangkan IQ masyarakatnya saja masih rendah gitu. Jadi seolah-olah kan ingin mengatakan bahwa kontestasi pemilu atau pilkada ingin mengatakan bahwa pemimpin yang terpilih dipilih oleh mayoritas orang yang dalam tanda kutip kurang educated mungkin. Seperti itu. Jadi kan itu seolah-olah kayak tamparan sebenarnya. Jadi enggak mungkin tanggapan Kak Chan dan Kak Dea gimana? Jadi kayak sebenarnya kalau milih jadi pemenang di negara demokrasi dengan IQ-nya rendah itu sebenarnya tamparan gak sih Kak? Tapi Sebenarnya malu gak sih Kak? Sebelum masuk ke IQ ya, aku Iya. kalau ngomongin konteks Educated. pilpres, aku ada suka tuh omongan orang di media sosial kayak siapapun yang menang, siapapun yang jadi presiden yang kalah rakyatnya gitu. Dalam arti dari semua opsi yang tersedia kemarin nggak ada opsi yang aku sendiri pengen pilih gitu. Jadi ya aku nggak milih gitu. Tapi dalam konteks pileg mungkin berbeda ya karena mekanismenya beda, yang bisa dilakukan beda. Nah, kalau terkait sama soal IQ itu tadi ya
nggak harus dilihat sebagai tampanan juga sih. Artinya kan kayak balik ke yang Kania bilang tadi, berarti ada masalah, kita nggak punya equipment untuk mengelola kebebasan, mengelola segala macam ini, mengelola pemilu yang biayanya besar itu, ya dibenahilah, dikasih equipmentnya. Ya itu memang susahnya itu sih. Jadi tapi itu bukan cuma di politik maksudnya gitu loh, Iya di dong. ekonomi Semua juga. urusan. Maksudnya gini, gampangnya gini loh, ketika market kan emang market system ya, market system di ekonomi dan politik dan dimanapun itu kan berarti semuanya bergantung pada marketnya, gitu. Jadi memang market quality-nya ya memang membentuk produk quality gitu, karena produknya ditentukan oleh market, kayak gitulah gampangnya kan. Poolnya gitu ya. Jadi kadang aku juga misalnya ada teman-teman aku yang nggak bisa memilih dari pilihan yang ada gitu, bukan dia tapi konteksnya ada yang lain-lain gitu, karena aku nggak tahu kemarin dia, aku nanya-nanya yang lain-lain. Ya aku tuh suka nanya, coba deh kalau misalnya lu nggak mau yang ini, yang lu mau tuh siapa gitu, give me names lah gitu, ayo kita bawa nih gitu, kita angkat gitu Ferry kan. Ruan di 2029. Sayangnya orang yang aku tanya ini nggak nyebut Nggak Ferry ada dan ya. nggak nyebut siapa juga, ya siapa juga ya gitu. Jadi maksudnya kadang-kadang kita juga mau mencari pilihan yang apa, ideal atau apa, itu juga nggak ada. Maksudnya nggak tersebut juga namanya gitu ya. Dan kalau aku lebih ragu lagi juga, maksudnya gini, kita menentukan presiden yang baik itu ukuran-ukuran kita udah benar belum Iya, sih? ya, itu harus diperiksa memang. Maksudnya itu kan harus kita bisa breakdown ya. Ini indikatornya apa sih yang lu pakai gitu kan. Nah, tapi kan kalau kita pakai sistem yang ada sekarang kan ya udah, kita yang penting pokoknya bebas aja. Jadi sebenarnya nggak ada masalah orang milih berdasarkan apapun. Berdasarkan bahwa gue ngerasa relate dengan dia karena dia jago joget juga nih kayak gue gitu, ya nggak apa-apa juga ya kan, maksudnya. Karena toh semua menggunakan Iya, cara semua yang sama, menggunakan cara yang maksudnya sama kan ya. adalah kebebasan itu sendiri ya kan, bahwa gue mau memilih berdasarkan gue satu identitas sama dia, ya sebenarnya nggak ada masalah kalau kita dalam Equipment-nya konteks itu berarti yang harus Iya, kita- dipersiapkan ya. ya kita harus ada kesepakatan gitu ya. dulu gitu loh. Siap. Sebenarnya pemilihan ini tuh Kalau cuma like kita and butuhnya dislike nyari ya apa sih? begitu. Iya, maksudnya kita butuhnya tuh nyari apa nih? Kalau misalnya kita emang Kayak ada beneran kriteria apa gitulah sebagai Iya, pemimpin kita di sepakati. organisasi juga. Kita kalau mau misalkan Mesti mau clear ya. munas pemimpin apa sih yang kita harapkan, bertanggung jawab, dihubungi fast respon gini-gini, itu standar moral, standar utama gitu loh. Nah. Munas-munas atau mungkin di pemilihan di organisasi pun ada kayak gitu loh. ya itu yang lebih masuk akal kan Kalau harusnya. bikin Kita program nggak ada laporannya kita nggak ada gitu. equipment persyaratan itu ya. Di negara demokrasi manapun nggak ada sampai hari ini. Makanya aku bilang, di mana ada sistem demokrasi yang bagus? Kalau aku bisa bilang nggak ada kalau sekarang ya. Maksudnya yang orang bilang bagus itu ukurannya misalnya tadi indeks persepsi korupsi. Aku nggak tahu korelasinya tuh apa. Iya. Maksudnya bisa jadi ya emang dia orangnya nggak korup. Dan di sisi lain dia demokrasi. Iya, tapi ini bukan demokrasi bikin nggak korup kayak gitu loh. Iya. Jadi kayak ya emang ini orang-orang nggak korup, karena jalani sistem demokrasi. Nah jadi aku masih belum ngerti. Belum tentu ada kaitannya. Iya, gitu. aku tuh belum ngerti ukuran dari indikator capaian yang pengen kita kejar dari demokrasi ini sendiri tuh apa, kan nggak ada gitu ya. Kayak tadi kita milih pemimpin aja, sebenarnya nggak ada indikatornya, kita tuh nyari apa gitu, Nggak ibarat. mau pilih orang ini bulu hidungnya keluar gitu Tapi misalnya. karena adanya kebebasan di dalam demokrasi itu yang menjebak gitu ya, Mbak. Sebenarnya bukan menjebak sih, justru kayak ya kita bebas nih. Ya kayak gini deh, kayak misal perusahaan tuh punya kebebasan nih untuk merekrut orang gitu ya. Tapi kemudian mereka membreakdown gitu loh, indikator mereka mau merekrut orang yang kayak gimana, skill setnya, mereka bikin assessmentnya supaya mereka dapat nih skill set yang tepat buat yang mereka cari. Kan itu kan dibuat dengan kebebasan. Ya itu poinnya kan, maksudnya kita punya kebebasan ini, terus arahnya mau kemana, itu kan yang emang harus ditentukan. Justru itulah cost dari kebebasan. Cost dari kebebasan adalah lu jadi lebih banyak mikir memang, karena lu harus nentuin sendiri Iya, Dan pasti arahnya mau akan pasti sangat gimana sibuk mau. berdebat kan. Kenapa indikator ini Iya. bukan ini gitu. Kalau Kenapa ini misalnya bukan? ya kalau misalnya ibarat sistem kerajaan nih, lu Gampang, rakyat ya gampang. raja, ya udah tinggal ditungguin raja mau ngapain. Mau dia dapat ilham dari mimpi juga kan boleh. Nggak apa-apa. kalau dia. Iya, tapi kalau kita Kalau disuruh buat pilihan bikin gimana keputusan, antara Maksudnya? demokrasi dan tadi sistem monarki, gimana Kak? ya kalau gue Kalau tergantung disuruh monarki. Iya, tergantung ya. Ya, tergantung orangnya. Tergantung kayak apa modelnya, kayak apa ngelolanya gitu. In some cases ketika demokrasinya terbatas, mungkin ambil contoh Kuba misalnya. Dengan model demokrasi yang mereka punya, yang demokrasi gitu ya, pemimpin yang nggak pernah ganti. Atau Singapura yang lebih dekat. Way better. Terus terang ketimbang yang kita yang kita bikin, yang kita lakuin. kita bikin ini gitu, yang Nah, tapi- Fafifu demokrasinya tuh panjang jauh segala macam, tapi pada praktiknya ya begini doang nih. Nggak bisa padahal dipertanggungjawabkan. kayak misalnya nih. Singapura kan awalnya dari Lee Kuan Yew alone kan. Iya. Maksudnya jadi kayak
sebenarnya sangat individual centric, bukan dia nge-vote dulu, nanya orang-orang kayak lu mau ngapain. Enggak, gue bikin sistem kayak gini, jegret-jegret jalan gitu loh. Tapi Top down kan sebenarnya. Teman-teman yang menonton jangan mengelirukan kesimpulan jadi tidak mau demokrasi. Bukan tidak mau demokrasi dan bukan berarti kita pro Lee Kuan Yew. Maksudnya poinnya adalah tergantung nih lu mau itu dia indikator capaiannya nih, kita mau nih gimana gitu. Apa sih yang kita cari? Iya, yang kita cari di sini apa? Itu sebenarnya pertanyaannya, dan menurutku sangat banyak negara demokrasi nggak punya ukuran itu gitu. Jadi kayak yaudah yang penting ukuran, jadi yang diukur adalah metode berdemokrasinya, tapi tidak ada ukuran indikator kesuksesan dari metode itu gitu. Itu kayak gue ngukur metode masak, tapi gue nggak ada ukuran ngukur masak enaknya tuh gimana. Jadi kayak masaknya bener nggak nih pakai centong, pakai ini, tapi hasil masakannya tuh nggak diukur gitu, itu mau ngapain gitu. Bener. Ya, jadi kayak gue nggak dapet nih poinnya sebenarnya bagian itu. Kekeliruan dua hal itu tuh sangat sering terjadi di Indonesia. Misalnya soal jurnalisme ya, orang tuh sering banget protes misalnya ada media yang nggak cover both side. Seolah-olah cover both side itu adalah tujuan, adalah inti, adalah outcomes dari padahal yang dicari itu keberimbangan. Kalau bisa berimbang tanpa cover both side itu nggak apa-apa. Atau yang nggak proporsional, yang punya power dikasih lebih sedikit space-nya, yang penting berimbang gitu. Nah gitulah maksudnya, metode dan esensi itu nggak sama. Jadi, orang tuh sering kali, kalau aku selalu bilang kayak ketika orang itu gagal membuat ukuran keberhasilan, akhirnya yang dikejar-kejar cara. Nah itu kan sebenarnya nggak masuk akal. Itu terjadi di mana-mana gitu loh. Contoh di pendidikan tinggi yang paling gampang. Kok bisa kita mengukur capaian pendidikan tinggi dari berapa lama orang lulus? Wah, benar. Itu kacau sih Kak. Loh iya, itu kacau. Lah kampus kan akreditasinya begitu deh. Jadi ini dosen pun kekunci gitu. Maksudnya aku kita dosen bagus banget nih, kita hire lah dosen paling bagus juara dunia lah dosen gitu kan. Lu taruh di sistem kayak gitu mah hancur juga hasilnya. Maksudnya gimana caranya kita mengejar orang lulus secepat mungkin, orang lulus sebanyak mungkin. Jadi kampus dihitung berapa persen yang lulus tahun ini, berapa persen yang lulusnya cum laude, berapa tahun segala macam. Lah ini tujuannya tuh apa ngerjain ini tuh, kan itu. Modelnya jadi keliru. Itu pabrik sendal bisa kayak gitu. Iya kan? Kepanjangannya ya joki-joki gitulah. Betul, turunannya derivasinya ke situ. Turunannya dan kualitasnya lagi-lagi kita melakukan hal yang sama di pengukuran demokrasi gitu. Salah mengidentifikasi, salah menentukan apa yang harus dilakukan, ujungnya begitu. Terus kalau ditanya kenapa lu nggak ngukur keberhasilannya dari outcomes yang mau lu capai, ya soalnya rumit kan. Ya masa rumit terus jadi kita nggak pakai. Masa nggak mau mikir? Sama dengan ukuran performa DPR. Coba, kok bisa dihitung dari berapa undang-undang yang diproduksi? Diketok. Diketok. Loh ngetoknya gitu. Sehari dong dan gue bikin aturan jelek sebanyak-banyaknya lebih bagus performanya itu, dibanding gue bikin undang-undang bagus 2 biji gitu. Atau gue menghapus undang-undang yang ada, misalnya ini nggak perlu kita buang. Ya jadi gimana orang mau buang aturan? Nah ketika kita bilang negeri ini kebanyakan aturan, ya memang itu indikator performa kita bos. Memang jadi nggak usah bingung gitu loh. Iya sama kayak pendidikan tinggi, kita nggak usah bingung. Misalnya banyak ya mahasiswa udah lulus kuliah aja skill bacanya masih level SMP, SMA. Ya karena kita nggak pakai capaian itu, kita buat menilai memang performa kita. Tujuannya memang performa kita orang lulus apa enggak, orang naik kelas apa enggak, tahun gitu. Keberapa ya. Jadi kita nggak usah bingung dengan outcomes yang datang dari sistem yang kita bikin sendiri gitu loh. Kita memang mengukur performanya di situ. Aku tuh punya temen yang nggak naik kelas di SD itu sampai 4 kali karena memang belum bisa, kelas 6 nggak bisa membaca. Tapi ketika akhirnya dia lulus SD, dia udah bisa membaca. Kan itu kan maksudnya, esensinya kita mau bikin orang bisa baca, mau bikin orang walaupun dia lulus SD umur 20 gitu. Tapi kan ukurannya dia harus bisa baca, harus bisa menghitung harus gitu. Dikejar. Jadi kayak kita salah terus gitu membuat, dan selalu lompat gitulah, ketika belum selesai satu lompat. Dan itu menyiksa yang berikutnya tuh, yang nampung dia tuh. Karena lulus cepet itu ya kan, harus lulus cepet, sedangkan kompetensi yang dibutuhkan sebelum mengambil kompetensi yang lain nggak didapatkan gitu kan. Jadi anak SMA nggak bisa baca, terus masuk jurusan antropologi atau filsafat atau sosiologi yang kerjaannya cuma membaca. Mati nggak tuh dosennya? Atau nggak bisa berhitung dengan benar, masuk MIPA gitu, masuk matematika. Wah. Mungkin next lah tentang demokrasi ini. Kemudian pembahasan yang kedua ini kan, pembangunan konstitusi dilihat dari Perpu Ciptaker dan indikasi rancangan undang-undang pilkada.
Kedua hal tersebut menyalahi keputusan MK sebagai lembaga konstitusi. Padahal Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan konstitusi yang mempunyai beberapa karakter khusus. Kekhususan tersebut terletak pada sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat serta berlaku sesuai asas ergo omnes. Pertanyaannya, jika rancangan undang-undang pilkada kemarin jadi disahkan, terdapat beberapa anak muda yang mungkin diuntungkan sehingga dapat maju di pilkada. Namun, seberapa besar keterbukaan akses bagi pemuda yang bukan berasal dari anak pemimpin dan mungkin anak yang memiliki modal, mengingat biaya politik yang tinggi di Indonesia gitu. Iya, mungkin itu dari tadi kan pelemahan demokrasi, terus ini tinjau dari pembangunan konstitusi yang efeknya adalah salah satunya ketika kita cermati ya melahirkan pemimpin-pemimpin muda, tapi kita nggak tahu tuh keterbukaan aksesnya sebenarnya. Mungkin itu sih Kak, gimana? Aku rasa sih ada dua masalah yang berbeda ya di situ tadi ya. Soal apa anak muda harusnya belum boleh jadi bisa secara hukum. Satu lagi ngomongin akses. Kalau kita ngomongin akses, mau itu diutak-atik atau enggak, akses tuh akan selalu begitu cara kerjanya. Kamu punya uang, kamu punya koneksi, kamu bisa mudah masuk ke politik. Absolut, selama ini terjadi begitu. Selama sistemnya begini. Selama sistemnya begini, betul kan? Nah, yang kedua yang ngomongin ada perubahan aturan segala macam, beda lagi tuh, gitu. Kayak memang ya kalau taat konstitusi ya memang nggak bisa dilakukan yang begitu. Tapi ngomongin akses anak muda ke politik secara umum ya aku rasa bukan itu pijakannya. Iya, soalnya kan kalau yang kita maksud itu sebenarnya akses yang secara merata gitu loh, tanpa harus tadi kan keterbukaan akses. Biaya politik Indonesia memang gila. Bayangkan syarat mendirikan parpol itu ada beberapa ratus kantor betul yang harus didirikan gitu loh, dan itu kan cost-nya tinggi. Makanya apa ya, parpol sekarang ya money oriented banget karena harus menghidupi biaya-biaya apa ya, sewa rumah yang tersebar di beberapa daerah gitu. Ada beberapa opsi sebenarnya yang sudah sering dibahas orang ya, kayak partai itu jadi tanggungan negara gitu ya, budgetnya segala macam, sehingga dia nggak perlu nyari ongkos dari luar. Ada banyak lah opsi kayak gitu-gitu. Tapi nanti lihat aja pasti. Nah, pasti ada komplikasi lainnya. Ribut gitu. Dan orang nggak punya ukuran untuk ngomong suatu kemahalan atau enggak. Ya, betul. Berapapun angka yang keluar pasti bilang gila mahal banget nih kita bayar segini. Dan jadi kerumitan karena di beberapa tempat di mana sistem itu dipakai, partai pemenang pemilu budgetnya lebih gede dong. Iya gitu. Nah, jadi memang ada beberapa alternatif yang bisa dicoba. Tapi memang jelas bahwa mahalnya biaya politik di Indonesia itu problem yang harus kita selesaikan. Cuman kan kita mesti cari tahu dulu nih dengan jelas masalahnya ada di mana, kenapa dia kayak gitu, dan gimana kira-kira caranya mengurangi ongkos yang mahal itu. Karena memang faktanya begitu. Dan ada juga sedikit ya faktor kultural ya, karena udah kebentuk selama belasan puluhan tahun. Caleg tuh begitu datang langsung ditanya minyak goreng mana gitu ya. Benar. Iya. Jadi Oke. Iya, kalau nggak gimana ya. Jadi menurutku juga mahasiswa dan orang-orang yang mengkritik sistem itu juga jangan ngaco juga cara berpikirnya gitu. Maksudnya ngaco itu di mana gini. Kan sesuatu itu bisa terjadi karena ada kesempatan juga. Dan kesempatan itu salah satunya datang dari desain sistemnya itu sendiri. Ya, ada loophole di dalam sistem. Misalnya kayak contohnya gini deh, lu mau motor nggak naik trotoar, ya selama trotoar masih kebuka, jaraknya ke jalan nggak terlalu jauh, ban motor bisa naik, ya pasti akan ada motor yang naik trotoar. Simpelnya kayak gitu. Nah sekarang kita harus bertanya pada diri kita sendiri gitu loh, ketika kita mendukung suatu sistem, apakah sistem itu berkontribusi juga ke tingginya cost ini gitu, ke membuat lebih mudah untuk orang money politics misalnya. Apakah ada alternatif sistem lain, sistem dalam demokrasi itu sendiri ya, mekanisme demokrasinya gitu loh. Bisa jadi apakah lebih mudah dengan perwakilan misalnya, atau lebih untuk mengurangi money politics misalnya. Nah itu kan ada sesuatu yang harus dieksplor. Nah kekacauan dalam kritik yang selalu aku lihat adalah kritikus ini berharap orang dengan kebaikan hatinya itu dia melakukan sesuatu. Jadi moral. Jadi kritiknya adalah misalnya kayak gini. Ya ini seleb-seleb jangan mengeksploitasi fame-nya dong. Jangan mengeksploitasi popularitasnya dong untuk menang pemilu. Mustahil. Iya, maksudnya kenapa enggak? Iya, itu game-nya begitu. Itu kayak lu main ular tangga. Iya, lu main ular tangga, lu harapin orang, tapi lu jangan gini dong dadunya. Jangan ada kembar dong. Lah, ya gimana? Ya jangan gitu dong sistemnya. Ganti permainan. Caranya punya solusi enggak untuk
Nah, Orangnya high gue quality sendiri belum bagian itu. equipment dan syaratnya apa yang Gue harus sempat mikirin hal lain ya, misalnya kayak di contoh di pendidikan, karena itu Iya. kebetulan concern gue. Jadi kayak gini, gue mikir misalnya, kalau di hal itu belum ada nih. nah maksud gue gini, High kita quality, mungkin kalau cara sini. berpikirnya bisa lo copy gitu. Misalnya kalau di pendidikan ya, gue mikir di pendidikan tinggi gitu. Kita bingung nih gimana, kenapa ya tadi banyak joki segala macam gitu kan. Iya. Ya sekarang yang membuat performa lu itu mendapatkan insentif adalah tadi mahasiswa lu lulus berapa lama, itu kan. Iya. Skripsi Nah, langsung jadi. selama sistemnya begitu, ya secara cost benefit analysis, Iya. smart move untuk melakukan itu gitu loh. Jadi insentifnya lu ada memaksa, sih. Iya, lu iya. memaksa orang harus cupid untuk bisa menaati peraturan. Itu kan Iya. gimana caranya orang yang cerdas bisa lu insentifkan kalau kayak gitu kan? Nah, jadi gue bilang misal pendidikan tinggi, kenapa nggak asesmen kompetensinya dicopot aja dari kampus? Jadi performa kampus dilihat dari seberapa banyak peserta didiknya mencapai kompetensi. Nah, nilai kompetensinya diukur sama yang butuh kompetensi itu. Yep. Misal orang kuliah research, ya suruh aja institusi research yang assess, nggak usah kampusnya itu sendiri. Institusi research yang reputable akan butuh researcher bagus. Betul. Mereka yang akan kehilangan duit sendiri kalau researchnya jelek. Nah, kalau mereka biarin joki berkembang, dia sendiri rugi. Tamat dia. Iya, tamat karir mereka. Nah, terus industri apa? Misalnya, gue butuh manajer pabrik yang bagus. Nih ada jurusan S1 manajer pabrik misalnya. Ya minta brand-brand paling gede yang punya pabrik paling banyak kan. Nah, lu yang nge-assess deh. Karena mereka rugi sendiri kalau misalnya mereka biarin orang-orang ngejoki atau mereka seenaknya ngelulusin orang atau seenaknya ngasih IPK A. Lah mereka sendiri rugi, orang mereka yang butuh sumber daya ini betul, gitu loh. betul. Nah, dengan begitu sistem mengunci bahwa smart move lu adalah follow the rules. Betul. Berarti kalau misalkan untuk menghindari itu ya tadi anak muda yang sebenarnya atau fem tadi kita kasih prasyarat, bisa nggak sih kalau misalkan kita sebelum mencalonkan diri jadi pemimpin itu kita pakai tes gitu. Selama ini kan itu masih salah. situ. Itu masih sama cara berpikirnya. Lu bikin aturan dan berharap orang dengan kebaikan hatinya ikut aturan itu. Gua tuh tadi menguncinya dengan kepentingan dia sendiri, ngerti gak? Oh iya. Jadi misal gini, contoh deh, kita langsung aja brand gede lah, apa yang lu sebutin gampang lah ya, misalnya Astra gitu. Dia pasti butuh engineer engineer bagus lah gitu untuk bidang dia gitu ya, engineer Balik lagi kalau kayak gitu tadi bisa dimanipulasi lagi ya dengan exactly, karena nggak ada kepentingannya terkunci itu. Iya. Kalau ini tuh kita harus mengunci dulu nih. Iya, Nah, ini kepentingannya dia nih. Kalau lu kehabisan engineer bagus, lu yang tutup. Jadi Nah, semua artinya insentif tuh harus Iya. jatuh di kalau kita ngikut yang benar. stakeholder yang tepat nih lu kunci. Nggak bisa berharap pada kebaikan dan kemurnian pribadi-pribadi ini. Oh, gue mau nih membangun negara ini. Bullshit. Gue akan Gitu, ikutin pasti tes ini kan. dengan baik. Ya enggak lah kalau lu tes tapi Iya. nggak ada kepentingan gue di situ, ya gue katrol Mereka nilainya. maunya menang aja Iya, gitu. nggak, lu kunci dulu nih siapa yang punya kepentingan untuk ini benar gitu. Nah itu yang lu jadiin tempat nge-assess ini gitu. masalahnya ya Baru bisa begitu. menganalisis siapa yang punya kepentingan dengan masyarakat. Ya memang luas bukan seperti pekerjaan ini. gampang. Bukan Dan pekerjaan justru itu yang makanya tadi gue gampang. bilang gue belum mikirin ini. Kalau masalah ini kan masyarakat Betul. secara Tapi luas ya. thought prosesnya kan kebaca. Iya. Nah, itu Iya. kan Cuman sebenarnya prasyarat bisa untuk itu dipikirkan. sulit banget Kak. Kalau Iya. misalkan kita balik lagi itu kepentingannya masyarakat, berarti kan masyarakat yang memiliki hajat nih. Nah itu kan juga bisa dipertanyakan. iya. Bener nggak masyarakat berkepentingan itu? Atau masyarakat sebelah mana gitu. Siapa Iya. yang bisa Iya. mungkin mengakses urusan tertentu. Misalnya dibagi aja per sektor gitu. Iya. Transportasi publik yang akses Iya, pengguna iya. apa Heeh. gitu. Ini yang akses siapa. Iya, yang jelas kepentingannya. Jadi dia akan ngejar sendiri di Iya. situ, nggak akan mungkin dia KPI-nya biarin. jelas tuh. Dia nggak akan mungkin dia biarin itu nanti curang-curang atau apa, karena ya gue yang rugi sendiri. Contoh gampangnya kayak gini. Aku bilang misalnya lu mau melakukan pengujian kesehatan makanan restoran di suatu daerah gitu kan. Aku bilang lebih bagus mana yang nge-assess? Pakar dari entah dia tinggal di daerah mana atau orang tua di daerah itu. Gue bilang pasti orang tua di daerah itu. Mereka nggak akan mungkin disogok. Dia Karena yang makan. apa yang lebih mahal dari nyawa mereka dan nyawa anak mereka? Oke. Nggak ada yang lebih mahal Kalau dari kayak itu. gitu berarti dengan luas banget negara Indonesia gini. Betul, memang nggak bisa langsung apakah- semua. Kan bisa satu persatu. Apakah untuk mencapai akomodasi itu perlu federal atau perlu seperti Itu apa? sebenarnya tawaran model yang iya, menarik. Iya. Sebenarnya kan kita juga udah ada otonomi Iya, daerah ada. anyway. Otonomi Maksudnya daerah ya sebagian- balik lagi PSN kan. Iya, doesn't work. Balik lagi Anyway, ada doesn't gitu. work, bisa dimanipulasi juga, berarti kan
untuk mencapai Karena prasyarat itu itu, tadi agar lebih mudah dengan worknya karena KPI-nya juga keliru. Iya, harus ada yang mikirin tadi mengunci kepentingannya itu di mana, baru desainnya tuh mengikuti itu. berarti keberagaman juga termasuk kecelakaan atau enggak kalau seperti itu? Untuk kalau itu kan fakta historis ya, Fakta bahwa historis. pasti Oke. beragam. Iya, kita pasti Dan Iya, problemnya iya. bukan Problem- di keberagamannya, iya, oke, tapi iya, memang iya. kita tuh belum menyusun, belum merumuskan satu sistem yang memang bisa bekerja dengan tepat buat Iya. kebutuhan kita. Ya buat urusan skala kecil aja di RT aja nentuin sistem itu susah. Di perusahaan aja nentuin sistem itu susah. Yang tepat ya. Iya. Apalagi memang di negara. Cuman Iya. kan pertanyaannya sekarang bahkan siapa sih yang mau mikirin itu? Iya Orang-orang itu apakah memikirkan itu seperti Kania memikirkan kan enggak juga. Tapi setidaknya kalau misalkan tadi dipetakan jadi federal gini-gini kan setidaknya untuk mengukur apa ya KPI yang dibutuhkan itu kan lebih range-nya lebih sempit dan lebih ya sebenarnya mudah kalau pada tingkat yang untuk lebih luas, mengurangkan itu. ya kalau pada tingkat yang lebih luas pun maksudku ya ini votersnya sendiri ngerti juga bahwa itu kepentingan mereka untuk punya ini gitu kan. Balik lagi tuh mereka butuh. Iya, ini kan butuh kapasitas juga pemahamannya. untuk memahami, untuk menghitung. Misalnya kayak gini, nih gue ngambil duit 50.000 hari ini, trade off-nya jangka panjangnya gimana? Oke, Kan itu jadi kan jadi kompleks. pendidikan dulu atau sistem gini, itu gimana kalau kita belajar untuk mencapai akomodasi itu loh. Kan itu lagi-lagi kan berkaitan dengan pendidikan, iya dong. Tugas itu kan memang bukan tugas 1-2 orang, 1-2 kelompok. Iya. Misalnya Malaka Project kan memang concern di pendidikan. Ya kita menjalankan itu. Oke. Teman-teman di tempat lain yang di organisasi mahasiswa misalnya atau di partai politik bisa menjalankan dari sisi mereka, yang ngerti hukum dari sisi mereka. Yang penting kita udah ngerti maksudnya gini, frameworknya harusnya ngapain. Yes, frameworknya Itu dulu. benar, itu dulu. Kalau misalnya kita belum ada kesepakatan nih frameworknya apa yang harus dibenerin gini-gini, orang Pasti tuh salah. benerin ke arah yang macam-macam. Betul. Jadi kita sama-sama seakan-akan sama-sama progresif atau sama-sama kritis, sama-sama pengen lebih baik gini-gini, tapi sebenarnya baik yang kita kejar itu beda-beda. Betul. Akhirnya Yang kita satu kayak ke dorong Medan, yang satu Surabaya. Iya, dorong meja ke arah yang ini ya akhirnya meja nggak bergerak lah. Dan gitu. semua pengen dianggap orang baik tuh Harus kan. ada kesepakatan dulu nih kita. Framework ini mau ngoreksi dengan cara gimana gitu. Beda nyasar. Ya kayak contohnya tadi soal aturan itu menurutku sangat berbeda sekali ya gaya bikin aturan berbasis kepentingan tadi, skin in the game lah istilahnya, game teori gitu ya. Iya. Dengan bikin aturan berbasis berharap orang punya moral itu sendiri di dalam dirinya. Ya aku sih ideally bisa kayak gitu menurutku, karena orang juga teman-temanku sendiri maksudnya Dea, Ferry, Coki gitu-gitu. Ya mereka juga sering bilang kayak gila kalau orang kayak Kania mah aturan nggak perlu ada. Karena gue bisa nggak enak sendiri ngelakuin sesuatu yang gue ngerasa ini ngerugin orang nih gitu. Nah tapi kan lo berharap banyak manusia kayak gitu mah nggak masuk akal Di menurut gue. antara sekian juta warga Depok kan mungkin ada sendirian ya yang begitu. Yang lain akan mengeksploit loophole-nya. Iya, jadi gitu. kalau buat gue jauh lebih make sense kita bikin aturan itu mengunci Iya, gitu. betul. Oke. Iya. Mungkin Bisa diukur, bisa dikejar, jelas Iya. pencapaiannya. Lu ngapain ngelakuin lu rugi sendiri, lu ngapain gitu, harus kayak gitu. Berarti harus spesifik gitu ya kak? Kayak misalnya gini di Singapura ya, misalnya kayak urusan penerimaan negara atau cukai. Ya Singapura tuh ngitung misalnya gini, lu kalau narik cukai kerepotannya 12 steps begini, ya kan segala. Ya orang siapa yang mau bayar? Simple, ya kan? Nah tapi kalau lu bikin simple, mereka bisa jadi bahkan nggak scrutinize lagi itu tagihannya gitu, karena simple aja ya udah nih tagihan segini, ini gini, udah selesai. Tujuannya Lu nggak- jelas. Iya, akhirnya penerimaannya tinggi gitu, lebih banyak dari situ karena step-stepnya dia tahu kepentingan dia apa sih, kepentingan dia gue dapet duit paling banyak seoptimal mungkin. Nah jadi kalau di Indonesia kita bikin itu seribet mungkin, akhirnya orang ngapain ya ngakalin lah, kayak gila capek lah gue 20 steps 30 steps. Akhirnya orang nggak ngelakuin sesuai prosedur itu exactly again. Bocor Lu- di mana-mana. Jadi sistem yang bodoh membuat orang cerdas harus tidak taat aturan gitu loh. Iya. Karena pilihan yang taat aturan tuh pilihan yang konyol gitu. Lu membuat pilihan taat itu patuh prosedur itu menjadi Nggak pilihan yang menguntungkan konyol. apa-apa, Iya, bahkan. nggak menguntungkan lu juga, nggak menguntungkan gue juga, bahkan merugikan semua Jadi nih kocak kita. semua Iya, nih. jadi lulus gitu Iban. Itulah akar masalahnya guys. Gitu. Dan itu di semua tadi. Keperluan jadi ukuran bukan moral. di semua hal kita belum mampu, bahkan kritikusnya sendiri menurut gue, sorry mungkin kurang belajar matematik ya menurut gue ya, ketidakmampuan untuk menghitung, mengkalkulasi decision orang gitu loh, bahwa ya ini nggak mungkin dong orang most people decide begini gitu loh. Ini kan statistik simple aja gitu. Nah kalau lu berharap menegakkan suatu aturan yang 99% orang lebih diuntungkan kalau dia melawan, ya lu gila, karena lu harus mencari enforcement untuk 99% pelanggaran. Ya.
Itu insane, selesai gitu. Di Dan situ yang aja. bikin capek tuh kadang ketika itu jadi bahan pembicaraan tuh berkutat di urusan yang seharusnya terus itu loh. Iya, Iya. harusnya gini, harusnya gini. Harusnya. Iya, kita kan harusnya Iya, berpikir gimana gitu. supaya begitu, bos. Bukan Iya. cuma, ya gue juga bisa. Sama, sama, Iya, gitu. seharusnya semua orang bilang gue cakep nih gitu. Bodoh amat ya kan mau nganggap gue nggak gini-gini. Tuh, harusnya orang jumpa saya nggak salaman doang, kasih Iya. duit gitu. Jut, Seharusnya. Iya, iya. seharusnya. Nah kan pertanyaannya, Gimana caranya supaya iya, kayak apa gitu? yang membuat Iya. itu terjadi Apa yang membuat itu gitu loh. terjadi. Coba dong berhenti deh kritik-kritik yang cuman dunia harusnya begini, dunia harusnya begitu. Coba Capek, turunin, lihatnya capek. iya, pakai engineering mindset dong. Itu kayak harusnya kita bisa terbang. Oh iya, bikin sayap pesawat Oke. gini. Nah, akhirnya jadi pesawat gitu. Ini cuman harusnya begini, harusnya begitu ya, kita capek dengernya gitu. Gue juga setuju. Harusnya semua gratis. Gila, pendidikan gratis bagus, rumah sakit gratis Iya. bagus. Ya, Uangnya itu dari Makan mana? gratis. kecoa juga bisa mikir begitu gitu, maksud gue kecoa Aneh loh. malah kalau ada Kalau yang makan nggak gratis pengen. gimana, Kak? Iya, Tuh, iya. bagus makan gratis. Iya, Karena makan- banyak yang nggak bisa makan. Iya, makan Tapi gratis. caranya gimana? Iya. Iya, pertanyaan kan hitungannya Pengadaannya gimana? Iya, rasional atau enggak? Rasional atau enggak dibandingkan sama kebutuhan yang lain Iya. masuk nggak prioritas itu Iya, kan pengen harus Di di- KN gitu ya, Iya, maksudnya rasional iya. atau enggak gitu ternyata itu. Iya, pendidikan pada yang akhirnya. bagus nih, guru mengajar berbeda-beda anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya iya men, Bagus. kalau ngomong begitu Indah mah, itu, indah. iya gue juga kodok juga bisa ngomong begitu maksudnya. Ini kan gurunya berapa sumber dayanya, Seberapa muridnya mampu berapa, gurunya. iya seberapa mampu gurunya nge-carry itu berapa, statistiknya berapa persen yang bisa begitu, itu kan itu yang harus lu turunin dong. Ya gue juga ngerti kalau misalnya soal Iya, ya, kalau bisa bagus. one teacher one student aja Betul. rasionya 1:1. Iya. Setiap anak cater nih, gue langsung tektok Karena sama semua dia. anak adalah special Iya. snowflake. Iya, Kita harus gimana ya, tapi kan ini apa breakdownnya gimana dan nih, mungkin itu kenapa bisa possible terjadi? diterapkan di sekolah yang muridnya satu kelas cuma 6 anak dan gurunya misalnya. ada 6 itu tadi. Tapi atau enggak terapkan 20 tapi gurunya punya kompetensi yang betul, ngerti apa memang sangat membedakannya bagus. kategorisasinya gimana. Coba bayangkan itu diterapkan di SD Impres coba di kampung-kampung saya gitu. Ini 50 orang ya. 50, Dulu kelas aku 60 malah. gitu. Kelas aku 60, sempet 60 kelas aku. Depok style. Depok style. Gangsta, let's go. Nah, Bayangkan iya. 60. Gila. Ya, ya Oh, balik lagi kalau misalkan kita ngebicarain gimana seharusnya ya Nggak ada kita ujungnya. nggak ada Iya. ujungnya ya kan. Bukan nggak ada ujungnya, susah mengharapkan diwujudkan betul, juga. kita ngomong mengharapkan situ-situ aja. iya kebaikan Ah. moral seseorang aja, tapi setidaknya kan kita menyiapkan equipment lah, persyaratan Yep, gitu-gitu. yep. Nah, kira-kira apa sih maksudku yang ya tadi udah mungkin agak susah ya tapi kalau boleh tahu kalau dari perspektif Kak Chan sendiri dan Kak Dea sendiri apa sih itu syarat-syarat untuk mencapai itu ya, dibalik lagi tadi pendidikan kan itu udah Iya, iya. ada ini. Tapi Cuman kalau memang misalkan specifically boleh ya. mau beropini atau apa seharusnya bukan seharusnya syarat-syarat untuk itu tuh apa gitu indikatornya kalau Secara spesifik sih yang mesti apakah dikuasain. ya kayak tadi Iya. apakah federal ataukah seperti Nggak apa bisa kan? langsung tunjuk. Iya, poinnya ke bukan mana. itu. Ya, Nah. ya setidaknya untuk menyempitkan dulu ruang Oke. asesmennya Akan gitu. sangat sulit karena misalnya ya sesuatu yang works di Rojava belum tentu works di sini. Sesuatu yang works di Singapura belum tentu works di sini. Jadi memang itu sesuatu yang mesti kita lihat secara cermat, identifikasi secara cermat segala macam. Cuman yang jelas, equipment macam apa yang kita butuhkan, ya itu tergantung fieldnya juga. Kalau kita ngomongin politik, real politik, ya kita mesti tahu gimana cara orang ngumpulin power, gimana cara ya segala macam yang ada di dalam gamenya itu. Kayak kita mau main ular tangga ya kita harus punya dadu gitu ya, masing-masing butuh kelengkapan equipment spesifik gitu. Ya, dan kebutuhan untuk, maksudnya kalau kita mau one man one vote ya, untuk memilih pemimpin di semua itu level persoalan segala beda macam, lagi. itu kan kompetensinya jelas tinggi yang Iya. dibutuhkan kan. Misalnya kayak dia harus memahami sistem perbedaan legislatif, eksekutif, Semua harus kemudian bisa assess perbedaan gitu. iya level daerah di sini Iya. di sini bedanya wewenangnya apa aja segala macam. Nah yang gue bingung tuh gini loh, kok orang-orang yang sama yang sangat mendukung demokrasi one man one vote ini tidak mendukung universalitas kompetensinya itu. Iya. Jadi mereka justru mendukung kayak, oh kalau dia sukanya melukis ya udah dia melukis aja. Enggak, masalahnya dia voting, ngerti nggak? Maksudnya kalau Iya, dia iya, iya. kalau dia melukis doang sepanjang hidup dia nggak ada voting nggak apa-apa. Lah ketika dia voting kan bukan lukisan di situ. Berarti setuju nggak dengan ya balik lagi one man one vote, ada alternatif lain nggak? Ya kalau Banyak menurut gue alternatif. Iya. Cuman kan Iya. mana setuju enggaknya tuh. Iya, iya. Kalau Ya, aku kata alternatif justru apa gini gitu, juga Wan? deh. Iya. Bisa juga maksudnya ya kalau lu setuju one man one vote, maksud gue minimal lu punya konsistensi logisnya dong Iya. bahwa Ya makanya ada ya lu beberapa harus kan
ya istilah-istilah ya satu suara profesor dihargai sama dengan satu orang. Poinnya bahkan bukan profesornya, Bukan poinnya profesor. adalah kompetensi Kompetensi untuk yang memahami, dibutuhkan iya dalam memahami sistem apa yang di vote negara. ini loh, iya apa Kalau yang di vote gamenya ini. mancing, semua orang harus punya joran. Iya. Semua orang harus punya orang, semua gitu. orang bisa mancing, semua Kalau orang harus tahu. gamenya gali tanah, semua orang punya sekop. Iya, kalau Ya, kita mau setiap ya. orang nyekop, Iya, ya belum kan? tentu Game loh lah. profesor punya sekop loh Iya, dalam urusan itu demokrasi. poin. Dan bahasa yang digunakan ya pasti berbeda juga kan. Nah, Ya, itu. Jadi kita bukan harus soal memahami profesor atau konteksnya enggak. lah. Kalau misalkan tentang politik ya konteksnya meraih kekuasaan gini dan ya ada bahasa lah, ada Iya. bahasa yang itu tuh nggak bisa dilakukan misalkan di pendidikan lah, ada game of theory atau language game yang di setiap Ya memang merepotkan ya, karena Spesifiknya selain meraih kekuasaan harus juga mengelola, harus juga bikin kebijakan, segala macam. Memang rumit. Iya, bahkan ya tadi untuk dan ketika itu hanya indikatornya satu ya, hanya meraih kekuasaan ya Ya nggak hancur, cukup lah, nggak cukup. hancur. Kan habis kepilih mau ngapain coba kalau Ya misalnya udah. nggak bisa meraih. Ya selama ini mungkin seperti itu, ya nggak? Ya nggak, mungkin dari Kak Chan atau Selama ini tuh maksudnya sepanjang sejarah Indonesia iya nggak 100%. Balik lagi, kalau ya itu- akhir-akhir inilah. sama itu pertanyaan aku sama lagi, maksudnya gini. Ya itu kan konsekuensi logis doang. Mau apa Iya, lagi iya. acuannya kalau bukan itu? Maksudnya ini kan konsekuensi logis doang bahwa orang nyampe kekuasaan dengan mendapatkan kekuasaan. Iya, betul. Dan tidak ada cara untuk mengenforce kualitas kekuasaan itu sendiri, karena ya dia yang berkuasa itu sendiri. Jadi kayak mau gimana, ini nggak ada cara. Ini udah konsekuensi natural Ya. gitu. Dia dapat sesuatu dengan dia berkuasa. Iya, Iya. ini Tapi dia nggak dapat apa-apa dengan meningkatkan mengelolanya iya dengan mulai dengan benar benar, mulai segala apa. macam. Iya. Nah, satu-satunya mekanisme harusnya dari voters itu sendiri. Nah, apa yang Voters harus yang dilakuin nih? mengevaluasi. Berarti civil society. Salah satunya. Ya salah satunya. satunya. Atau ya makanya maksudnya gini loh, cara berpikirnya itu nggak bisa seharusnya doang. Misalnya kayak tadi seharusnya ya tadi indikatornya apa coba kalau misalkan sekiranya tidak cukup dengan meraih. Nah, itu memang perlu dipikirin ya. bareng-bareng. nggak, Apa ini itu? konteksnya tuh tadi kan kita ngomongnya seharusnya bukan cuma meraih doang tapi juga kemampuan mengelola. Iya. Nah, ini masih cara paradigma berpikir seharusnya gitu loh. Maksudnya apa yang mengunci bahwa ukuran itu dia. kemampuan mengelola tuh harus diukur ya? Apa yang mengunci itu? Sedangkan kalau meraih ini kan udah jelas nih. Iya. Kalau lu berhasil meraih ya udah lu dapat kekuasaan, selesai. Gitu. Jadi nggak ada mekanisme untuk Iya. mengenforce kebutuhan mengelolanya Dengan itu gitu. benar Iya. gitu, ya. Maksudnya Iya. kecuali si votersnya Tapi kan sebenarnya ngefilter ada, itu. sebenarnya ada loh Kak. Apa? Berarti kan kalau dia mau nyalon lagi harusnya. nah itu votersnya kan berarti. Iya. Iya. Nah, tapi kenyataannya enggak. Nyatanya nggak Dan- bisa berpikir. Ukurannya juga bukan mengelola dengan baik tuh Iya. orang itu lagi. Iya, ukurannya iya. Iya. Nah, itu Jadi rumit. Itu yang dibenahin. Mungkin ya, rumit banget berarti. Aku di ngebayangin ya satu kelompok masyarakat yang ngerti bahwa kebijakan itu berdampak langsung terhadap hidup mereka, jalan akan lebih bagus, rumah sakit Itu segala berapa macam. Ngerti? Ya, dia punya insentif untuk milih orang yang bisa mengelola itu dengan Iya. benar. Iya. Nah, cuman kan tidak ngerti juga kawan-kawan ini kadang-kadang. Iya, nggak semua itu juga ngerti. Ya tadi nggak semua tuh sesimpel kayak ya berarti ini harus gini dong gitu. Tapi Iya. padahal banyak variabel lain belum Betul. dipertimbangin kayak Ya, gitu harus loh. begitu. Nah, itulah makanya aku bilang kok kita bisa-bisanya nih mendukung sistem begini, tapi di sisi lain kita tidak mendukung orang dipaksa untuk advance thinking Iya, gitu loh. punya Sedangkan kompetensi untuk sedangkan kebutuhan Memahami thinkingnya sistemnya. segitu levelnya. memahami, Jadi menjalani, mengawasi. bingung kok dibilangnya kayak ya kan nggak harus semua orang sepintar itu kan. Loh iya kalau semua orang ngevote ya iya mau gimana? Iya. Ya kalau semua orang ngevote ya semua orang harus pintar itu, maksudnya semua orang harus Harus mengerti. kompeten. Iya harus kompeten. mengerti itu, harus bisa sesystemic thinking itu dong. Kalau Makanya nggak mau, bahkan langsung diperintah aja semua gitu. Exactly, Iya, gitu. Iya, Ini ya kan berarti Iya. monarki gitu. Kalau nggak mau, kalau Iya. nggak mau punya kompetensi itu, iya kan? Kalau Iya. sanggup, Pertanyaannya kita mau nggak? gitu? iya. Balik Kalau- lagi kayak apa namanya? Kenapa adanya negara kan sebenarnya sih. Hmm. Kalau misalkan kita nggak ada, maksudku orang pun bisa hidup sama-sama gitu tanpa saling Bisa. membunuh gini-gini Bisa. pun tanpa ada negara pun ya Bisa. Ya. nggak masalah kan. Bisa. Kan adanya negara adalah untuk biar adanya keseimbangan gitu loh. Adanya bukan keseimbangan sih. Macam-macam sih ya. Iya, ada beberapa Kontrak ini lah. sosial tuh Kontrak macam-macam sosial lah. macam-macam lah. Ya salah satunya adalah ketika misalkan mungkin manusia adalah segala Iya, bagian lain, terus tergantung ini. masing-masing dari kita ya nggak bisa gitu, makanya ada Iya. saat terciptanya negara gitu. Kalau misalkan tadi kan Kak Chan bilang tanpa kita bernegara pun ketika
misalkan orangnya kayak Kak Chan semua, berarti ya nggak butuh negara kan. Memang Kan kami adanya ya. negara kan memang karena orang nggak bisa Kan dia anarko seperti emang. itu. Ya udah kebaca nih kan. Udah kebaca ini. Tapi enggak sih, aku kalau di dalam relationship sih aku Dalam relationship ya. totalitarian aku. Totalitarian. Ikut aja aku sama laki aku. Nerimo ing pandu. Karena pemilihan lakinya dulu di depan. betul. Berarti mendukung adanya negara atau enggak, Kak? Enggak, kalau sekarang enggak. sih aku sendiri butuh negara. Oh iya betul. Gitu. Karena kalau aku sekarang misal temanku ada yang libertarian banget nawarin semua crowdfunding. Aku bilang aduh gue gak punya waktu deh begitu, tiap bangun trotoar gue Sumpah, crowdfunding, tiap sumpah. bangun jembatan gue crowdfunding. Gak bisa deh, udah. Dan harus bikin laporannya Iya, tuh. gue mendingan ya udahlah dia rente lah tuh si gubernur, karena kan banyak rent seeking ini kan government. Tapi ya gimana? Menurut gue itu kayak luxury fee gitu loh, bahwa gue pengen sesedikit mungkin juga ngurusin itu. Ya. Ya udah, gue bayar luxury fee dengan rent seeking lu ini yang segini banyaknya gue nanggung gaji birokrasi lu gitu kan. Jokesnya anak-anak Marxis terhadap teman-teman libertarian Oh, kan yang kayak gitu. kayak Apa? misalnya oke demokrasi langsung, semua urusan kita diskusikan, pipa Iya. ledeng bocor ngumpul nih kita. Iya. Gitu. Iya. Atap bocor ngumpul nih kita. Iya, berapa banyak waktu hidup gue harus ngurusin itu kan sama kayak sistem crowdfunding yang ada sekarang kan banyak nih, misalnya charity, tiap orang ada butuh operasi tumor kita charity tiap orang, bayangin kayak gitu itu sejak running terus sepanjang hidup, ya itu gue nggak ada waktu lah gitu. Maksud gue bilang revolusi juga kayak gitu kan, gue bayangin revolusi butuh gini, aduh gue nggak bisa deh 40 tahun membenerin establishment begini. Jadi makanya gue lebih prefer kayak udah kita coba transformasi lah istilahnya. Jadi sistem yang ada gimana nih pelan-pelan di sininya ya kayak tadi misalnya soal kebebasan nih, ya udah misalnya kebebasannya udah kayak gini nih, gimana ya kita bisa gas Benahin kompetensinya nih. juga digas gitu. Jadi ininya jalan udah terlanjur kayak gini dan ini Iya, susah ketimbang untuk kita di-tweak. bongkar, gitu. Iya, ini kita gas yang ini gitu. Nah, soal korupsi misalnya ya udahlah kita goalnya jangan menghilangkan dulu deh, mengurangi gitu kan. Nah, mengurangi ini apa? Misalnya biaya politik nih harusnya dikurangin. Biaya politik apa nih yang nyebab biaya politik mahal? Nah, itu kita kejar tuh. Identifikasi Ya jadi dulu, baru diobatin. buat aku kalau untuk merombak total gini-gini, maksud aku juga nanya sama teman-teman kayak gini deh, misalnya kita bongkar total nih, kita tumbangin establishment hari ini, terus presidennya atau pemimpinnya berikut siapa? Apa lu setuju nggak? Dandi Laksono nggak setuju juga gitu loh maksudnya. Jadi kan gue juga capek nungguinnya, maksudnya gimana? Sedangkan untuk numbangin establishment aja berapa puluh tahun, bangun establishment berapa puluh tahun. Kalau leadershipnya nggak ada, siapa yang mau mengorganisasi itu semua? Ibarat lu panitia 100 orang aja harus ada PO-nya gitu loh. Iya. Terus gimana cara Apanya? apa ya mencari leadership lah kalau misalkan kayak gitu? Mungkin tadi ya kalau leadership yang nggak ada lah, gimana kita mempersiapkan atau memperoleh leadership itu loh? Kalau gue kan nggak ngejar itu karena gue tahu sesulit itu. Sesulit Jadi itu. kalau gue prefer kayak works with apa yang udah Ya, terlanjur udah yang dilihat begini leader. aja Iya, ya, maksudnya siapin. apa yang sudah dilihat leader oleh masyarakat yang ada hari ini, kita coba deketin, kita coba get to know, connect, and then kita bikin kebijakannya bisa nggak kayak gini, ngobrol lah sama yang udah dianggap leaders itu. Walaupun itu sebenarnya tidak ideal misalnya, sometimes di daerah tertentu sudah dikuasai habis sama suatu dinasti, aku tetap prefer kerja sama dia dibanding aku suruh tumbangin, bikin baru. Karena I don't have 30 years of my life untuk di waste ngelakuin itu gitu loh. Karena itu bukan hal yang bisa dikerjain dalam 2 minggu. Ya aku tahu it's not ideal, I know that gitu, bahwa betternya kayak gitu, tapi untuk mengerjakan better itu costnya gue nggak mampu bayarnya. Sebenarnya kan bisa Sesederhana ditimbang itu juga aja. ya mana seberapa berat ininya. Perubahan yang affordable lah. Kalau gampang aku selalu Cari yang affordable- murah-murah. iya, affordable changes. Kita mengejar affordable changes, incremental improvement matters, udah gitu aja. Salah satunya dengan tadi Malakan Project. Iya, Malaka Pendidikan Project, ini ya. Ya, ini pendidikan. usaha kecil-kecilan Iya, kita sih. kayak Nah, oke, sebenarnya. kita coba UMKM. gradually kita connect sama yang buat kebijakan, bisa nggak kalau kayak gini kita usahain ya. Of course belum tentu jadi, belum tentu juga kita akhirnya diterima oleh para leaders ini, Belum tentu akan punya dampak yang belum tentu akan berarti. punya dampak, tapi ya itu usaha yang menurut kita paling make sense untuk dilakukan gitu. Dan Dibanding harus kita gitu, karena itu iya. yang kita bisa kan. Iya, itu yang kita bisa. Itu again, lu harus mencari again sih affordable apa ya movement gitu. Kan nggak mungkin Pergerakan itu tiba-tiba Ferry atau Kania memimpin pemberontakan bersenjata. Butuh 30 tahun tuh latihan dulu kan. pergerakan itu harus lu cari yang memang cost-nya lu bisa Kuasai tanggung lah. tanpa lu sendiri menjadi beban buat orang lain. Iya. Atau lu menambah beban ke orang lain dalam bentuk apapun gitu kan. Jadi lu harus bisa menanggung beban lu sendiri dulu, and then baru lu bayangin lu bisa nggak afford itu, gerakan itu atau perubahan itu gitu. Berarti Ya, harus kalau ada lu mikirin- kekonsistenan gitu ya. Salah Bukan satu. cuma konsistensi, salah satunya betul kata dia. Salah satunya adalah ya lu butuh konsistensi, lu butuh
Ya tapi bukan cuma itu, maksudnya waktu yang harus lu buang untuk itu, energi yang harus lu buang untuk itu. Ada Kemudian kompetensinya juga. kemudian pada saat yang sama lu tetap harus memenuhi kebutuhan lu sendiri. Mungkin kebutuhan keluarga lu atau tanggungan lu harus utamain itu semua. Lu nggak bisa in the meantime lu pengen suatu perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik tapi lu sendiri menjadi parasit untuk orang lain, atau lu gagal mempertanggungjawabkan tanggungan yang harus lu tanggungjawabkan itu. Kayak gitu sih. Mungkin gini ya, Kak Chan dan Kak Dea. Ya. Dari kerumitan yang tadi, mungkin Rumit banget lah. Iya, rumit Iya, banget. Iya. rumit, yes. Pasti. Bernegara Mungkin, tidak ah, simpel. Dan coba malah kan menguraikannya dalam Ah. satu pendidikan mungkin ya. Ah, Iya kan. Di pendidikan ini pemahaman kritis, gerakan kritis. Salah satunya mungkin menguraikannya dengan hal aspek itu. Sorry, tadi Fadil lagi ngomong pertanyaan lanjutan. ya, mungkin kan banyak kita tuh berharap pada kaum muda kali ya, Mbak. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak sendiri terkait dengan pemuda, apa yang harus dilakukannya terhadap kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini? Aku pikir ya, soal pemahaman orang Indonesia tentang pemuda itu tuh tercampur banyak sekali mitos. Iya. Kita tuh mewarisi image tentang pemuda tuh dari masa kolonial. Nah, pemuda di masa kolonial dia kan energi banyak, Iya. tanggungan mungkin gak ada, Iya. sehingga dia menjadi kelompok yang ideal untuk melakukan perlawanan, untuk menumbangkan kolonialisme segala macam, Iya. bikin pergerakan nasional. Hari Iya. ini pemuda udah tidak sama posisinya dengan waktu itu. Benar. Jadi sorry to say, aku tidak berharap pada pemuda lebih banyak daripada aku berharap pada orang Parubaya. Iya. Iya. Sama. Ya kalau ngomongin energi ya mungkin bisa Energi sama mungkin. aja. Kompetensi bisa sama aja gitu. Jadi ya aku nggak membedakan orang berdasarkan umur. Yang penting ya kompetensinya, komitmennya. Ya komitmen. That's it. Ya. Jadi nggak berdasarkan umur, bener. Dan balik lagi sih, kalau aku bakal ngulang lagi statement aku yang tadi juga, karena ketika kita muda bukan berarti kita nggak punya tanggung jawab juga dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang terlalu asik ya Berdialektik. berpikir yang dia langitan-langitan, tapi tanggung jawab sederhana belum diselesaikan gitu. Nah, ya kalau aku selalu menyarankan lu setidaknya sebelum lu mengubah masyarakat pada level yang lebih luas, ya lu sendiri jangan berkontribusi pada masalah gitu kan. Jadi kita bisa mulai dari hal yang paling simpel, bahwa lu tidak membuat lebih banyak masalah dengan beberapa hal. Misalnya pertama tadi lu tidak sadar tanggung jawab lu misalnya. Atau yang kedua, ya lu sendiri belum punya kompetensi dasar yang baik gitu. Sehingga ya lu sendiri menghasilkan ide-ide polusi gitu loh. Ini sebenarnya polusi ide gitu, dimana contohnya tadi ketika lu mengusung suatu ide yang sebenarnya cuma harusnya doang, tapi itu tidak fit dengan peta kepentingan stakeholders gitu loh. Jadinya ya apa yang bisa dilakukan untuk enforce itu nggak ada juga gitu. Akhirnya lu cuman cerewet mendemand, sedangkan demand itu tidak bisa fit into the reality kayak gitu loh. Nah itu kan contoh dimana sebelum lu nyampe ke situ, makanya lu bekali diri lu dengan kompetensi dasar yang baik kan gitu, sehingga lu bisa keluar dengan ide yang memang akan bisa kontributif gitu, akan bisa add value gitu, bukan Itu malah nambah hanya- malah doang. Bukan hanya sekedar pemuda lah ya. Iya benar, udah Langkah cuman kan pertamanya buat teman-teman yang sehari-harinya di sekret organisasi, minimal abu rokok dibuang, piring dicuci, baru Favifu sobat. ya setuju, iya, exactly gitu. Iya, aku selalu harus kasih tahu orang kayak lu jangan sini lah ngerokoknya ada asbak gitu. Terus masih ada orang-orang yang nggak perlu disebut lah nama-namanya ya, tapi kawan-kawan saya nih kantor ini bukan deh ya, masih ada gitu bahkan udah di usia segitu, udah di gerakan sebegini, tapi masih bisa-bisanya harus kita kasih tahu abu rokoknya ditaruh di mana. Itu kan Kayak meme itu ya, anak tangga itu. iya tidak buang abu rokok pada tempatnya, tidak buang sampah pada tempatnya, tidak mencuci piring Di sekret sendiri. ngopi doang, gelas ditumpuk Iya. gitu nggak pernah dicuci. Atas revolusi langsung tumbangkan kapitalisme. Kalau Anda ya. tidak bisa. Berarti mungkin sebelum berbenah negara, berbenah Iya. diri mungkin. Selalu mungkin iya, dari sini, selalu mungkin, dimulai dari situ. ya oke, sepakat dengan itu. Mungkin closing statement aja ya Dil. Boleh. Mungkin dari Kak Chan dan Kak Dea gitu, aku pengen tahu sebenarnya seberapa pede dan seberapa besar, dan mesti kan memiliki dengan cara berpikir yang tadi udah disampaikan, pastikan kalian memiliki KPI lah Ya. dalam mengadakan Malaka Project ini. Oke, kemudian bisa nggak sih kalian sebutkan ya KPI apa yang kalian patok dan asesmen apa yang kalian harapkan gitu lah. Dan mungkin itu ya ini, dan seberapa pede kalian dengan project ini Ya, gitu. Dek, Dan apa kemampuan dan kompetensi dari Kak Dea dan Kak Sania dalam setidaknya tidak berkontribusi pada masalah, ya kan, ide polusi ide, dan juga untuk
perbaikan bangsa mungkin dalam aspek khusus pendidikan. Mungkin itu sih. Mungkin aku pengen tahu sih dari sistem berpikir Kak Chan dan Kak Dea kan kayaknya rigid banget gitu dalam menyusun. Yang suatu- pertama, Aku di sini sebagai ini dulu deh, sebagai apa namanya, punggawa bagian national security ya. Guys. Aku mesti bilang dulu bahwa ada sejumlah KPI yang bisa kita sampaikan secara Iya. publik, tapi ada juga yang enggak. dan akan kita sampaikan secara Gimana tuh? publik ya. Kenapa? Mungkin atau enggak karena kan ya Kita karena minimal itu punya bagian impact dari report. karena itu bagian dari movement itu sendiri. Iya. Jadi kalau yang ini nggak bisa kita bukan diskusiin. berarti belum ada ya, tapi udah ada. Cuman Bukan belum- berarti kita iya. menyembunyikan Iya, sesuatu, siap. bukan. Tapi kan maksudnya ada kayak misalnya Itu kita ngaruh ke beberapa- strategi. Iya, Iya, kita bisa Mungkin takut keluarin. Yang kalau bisa kita Contoh. keluarin ya pasti misalnya kayak growth dari Iya. sosial media kita sendiri, Kita kemudian kolaborasi sama kolaborasi, siapa. iya kita ada network. Jadi kan Kita akan lapor. iya. Mungkin sebutkan aja beberapa KPI. Itu bakal kita post Kita juga terbitkan sih. Iya, secara kita akan terbuka nanti. publikasiin impact report Impact kita report. yang Mungkin menjabarkan spill aja, spill capaian-capaian gitu, itu. singkat-singkat. atau Iya apa. kayak misalnya Iya. bagian pertama tuh berapa banyak yang nonton. Iya, jangkauan dari Iya, konten iya. kita. Terus nanti ada kolaborasi sama siapa aja. Ya, gitu-gitu. Advokasi yang kita Advokasi sempat, yang kita lakukan terlibat beberapa di situ. kali. Kan ukurannya itu untuk sebagai sebuah channel YouTube dan sebuah media gitu. Iya. Nah, tapi yang Kania bilang tadi juga kayak kita juga nggak membatasi diri di situ, tapi nggak semua kita bisa ceritakan sekarang. Betul. Tapi bukan berarti kalian tidak akan pernah tahu ya, akan segera tahu juga dalam waktu mungkin. dekat. Semoga lah dengan gerakan pemuda ini ya, Malaka Project ini sudah memberikan tidak memberikan polusi ide lagi, tapi memberikan Nggak, apa ya? kami mengadakan majelis taklim. Weh. Aku suka banget sama istilahnya majelis Terus ya taklim. kemudian Filsafat apa ya. ya yang Kak Dea sendiri tawarkan mungkin dengan kompetensi yang dimiliki dan Kak Oke. Chan sendiri gitu ya, apa yang bisa aku oke lah ke Malaka itu aku bisa kasih apa sih setidaknya untuk di bidang pendidikan ini ya, khususnya yang kakak bergerak. Mungkin dari Kak Chan dulu mungkin. Apa? Sorry, pertanyaannya apa? Kontribusimu. Iya, kompetensi yang sebagai bisa seorang. ditawarkan gitu dari Kak Chan, dan kenapa sih akhirnya orang itu butuh gitu loh, bukan seharusnya tapi butuh loh. Ya, Oh, maksudnya salah untuk sendiri. belajar di situ. Iya, salah sendiri kan nggak ini. Jadi ya tadi Kalau kunci. sudah marah, ya. Jadi kunci bukan moral lagi kan. Iya, iya. Jadi orang bukan moral, aku harus nonton Kania nih karena Kania udah capek-capek buat ini, terus ini udah Ya curhat kalau gitu sekarang kan. masih begitu, nggak bisa Oh, untuk tapi funnily mengunci. enough, Tapi perlu untuk sistem. kuncinya itu apa gitu? Ya Kak perlu Chan? sistem, makanya kita kan juga harus mendorong sistem yang bisa mengenforce itu gitu. Ya apa ya? Kira-kira Kak Chan udah kepikiran gitu untuk Apa? kunci itu apa? Iya tadi makanya Untuk siapa yang Kak butuh Chan sendiri dan untuk Malaka sendiri dan Ya misalnya dia ngajarin Iya, logik, logika, dia ngajarin scientific Iya, temper mikir gitu. dengan why benar. Kania gitu. Ya karena memang itu concern dia. Itu yang dia lakukan selama belasan tahun dalam Oh hidupnya. iya, iya. Dan apa ya, tidak alternatif lain mungkin. Dan Maksudnya apa ya, Kania preferensi. membawakan topik lain. Enggak, maksudku alternatif selain Kania yang orang itu Sesimpel Seweli- Ferry tidak kenal, tidak kenal. Jadi kan, Bisa simpel itu. Oke. Orang ada 8 miliar ya, nggak mungkin kita tahu semua orang. apakah juga. ada orang yang lebih bagus misalnya bikin? balik lagi kita nggak bisa mengunci itu ya. Iya, apakah ada orang yang lebih ngerti apa namanya bikin dokumenter sosial Mungkin. dibanding aku? Sangat Mungkin mungkin. ada. Tapi apakah mungkin Ferry merekrut Johnny Harris? Kan nggak bisa, dia taunya aku. Mungkin ya. dari tawar lain yang membuat itu otentik apa kan Ganteng bisa. sih aku. Sepakat. Itu penting Iya, iya. karena funnily enough kalau kalian cek kolom komentar ada orang yang berkenalan dengan konten itu justru dari suka lihat hostnya gitu-gitu tuh, itu faktor yang kita Iya. nggak bisa kecilkan loh. Oh, beautifikasi dong kalau gitu. Ya awalnya Ya, mungkin again. suka lihat Lu mau orangnya ngomong seharusnya enggak masyarakatnya begitu mau apa? Nggak masuk akal dan lagi selama realitasnya begitu. impactnya ujung-ujungnya dia jadi bisa berpikir logis. Oke. Dan lu nggak bisa Mungkin bilang ke orang, mungkin otentiknya dari Kak Dea ganteng ya, mungkin dari Kak Chania apa gitu. cakep. Ya. Let's go. Oke. Jadi dan lagi-lagi Kalau gitu kan tolak Mas ukur. Ferry Jadi kalaupun kami Kalau Mas gagal Ferry apa? sebagai gerakan pendidikan, kami akan jadi modeling agency. Ya enggak lah, maksudnya itu pertanyaan yang konyol lah kalau ditanya kita. Itu kan kayak lu nanya ke brand apa unggulan produk lu nggak penting. Ya lu tanya sama market dong. Masa nanya Tanya sama kapal api Ya, apa setidaknya yang enak. Iya, lu bilang ya Ya, OG-nya terbaik. Ya, setidaknya- 100% OG-nya kopi Indonesia. Adlibs. Setidaknya kan
mengetahui diri sendiri gitu loh. Ya enggak dong, Mengetahui, enggak iya gitu kan? dong. Kalau lu mau menguji validitas apa yang menjadi Enggak, opinian ya harus Yang ke aku tanyakan ya marketnya. kuncian-kuncian itu yang bisa diberikan karena aku sebenarnya Enggak begitu cara kerjanya. Kalau dengan konten nggak ada, kita nggak bisa mengunci konten, nggak bisa mengunci market. ya dengan pendidikan tadi, dengan gerakan yang Iya, bikin yang kakak. ditawarkan Ya, Kan makanya itu. itu kan bahwa harus- kunciannya apa kan dari tadi kan kita bilang iya. kunciannya Iya. apalah. Ya itu Ini coba aku mengontekstualisasikan Iya. dalam ranah kecil Malaka Project. Ya, dalam gitu. konteks Malaka Project ya yang kuncian-kuncian Nggak. misalnya apa nggak ya? ada deh kalau misalnya Iya, itu nggak mah. Mengunci itu kan harus orang sistem. ya, Iya. karena bukan sistemik kan. Iya, Tapi kalau mengunci itu harus selalu Iya. sistemik gitu loh kan. Mau Kalau- mengunci mau gimana itu kan harus beda aturan soal main kalau kamu yang ngomongin mengunci. apa yang ditawarkan, apa Iya. yang ditawarkannya ya tadi konten dia, Iya. expertise dia. Tapi paling lagi ya kalau kita mau standarnya beda-beda ya orang ya. Mau Betul. milih ini silakan, mau enggak. kalau kita ngomongin ngunci penonton, ngunci sistem, ya bikin konten nggak bisa ngunci. Orang Iya. bisa milih loh mau nonton dia Iya. atau mau nonton. Oh, berarti ini gerakan hanya sebatas gerakan konten. Kalau sejauh ini gerakan masih ini iya. itu, Iya. iya. Cuman Oke, kan oke, bukan oke. berarti kita tidak menyiapkan yang lain. Siap. Nantilah akan Oke, tunggu keberakaannya lah ya. kita bikin Terima kasih. pasar malam. Siap. Mungkin itu Fadil mungkin ada pertanyaan closing dari Fadil. Dari aku cukup. Atau jangan-jangan kalian berharap kami bikin partai gitu ya? Oh, apa Majelis jangan-jangan Taklim justru tadi. yang pengen sendiri anak ada? Berat. Nggak, mungkin itu ya, Dil. Nggak ada Nggak lagi ada. yang oke. Mungkin sekian dari perbincangan malam, ya bukan malam sih, hari inilah dengan Oke. Malaka Project. Mungkin kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, ucapan dari aku selaku host dan Fadil Aku Fadil. selaku host juga, dan mungkin dari teman-teman terima Punggawa kasih Malaka, udah menonton. kita sama-sama belajar lah di sini dan sama-sama yuk mengungkapkan Betul. Kalau ada pendapat yang gitu. penasaran gitu, Kalau ada yang kan, penasaran ya cek IG BMKM UGM aja sih, Betul. jangan. Atau boleh tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar. Oke, see you. See you. Thank you warga. Thank you. Fadil. Thank you. Thank you, Kak. Thank you Del, thank you Thank you, Dil. Ga.